Suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus disebarkan secara merata dalam pembawa di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak terdispersi dalam cairan pembawa. Karakteristik suspensi yang baik yaitu yang pertama, zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Kemudian yang kedua, bila mengendap maka dikocok harus segera terdispersi. Yang ketiga, mudah dituang dari botol. Kemudian yang keempat, mudah mengalir melewati jarum suntik, jadi tidak boleh terlalu kental. Kemudian yang kelima, dapat tersebar dengan baik di permukaan kulit. Kemudian yang keenam, tidak boleh sedemikian mudah bergerak sehingga gampang hilang. Kemudian yang ketujuh, dapat kering dengan cepat dan membentuk lapisan pelindung yang elastis. Macam-macam sediaan suspensi yaitu yang pertama, fase liquid, air atau suspensi dalam air, biasanya untuk pemakaian obat minum dimaksudkan untuk pemakaian cepat tapi waktu kerjaannya yang pendek. Yang kedua, fase liquid minyak atau suspensi dalam minyak, biasanya untuk pemakaian luar atau topikal, dimaksudkan untuk pemakaian yang membutuhkan daya kerja panjang tetapi kerja obatnya lambat. Suspensi berdasarkan penggunaannya yaitu yang pertama suspensi oral, yang kedua suspensi topikal, yang ketiga suspensi tetes telinga, yang keempat suspensi oftalmil, yang kelima suspensi untuk injeksi, yang keenam suspensi. Sistem pembentukan suspensi. Flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel flokulasi terkait lemak cepat mengendap dan pada penyimpanan tidak terjadi ek dan mudah tersuspensi kembali. Sistem defokulasi. Partikel defokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen. Akan terjadi agreksi dan akhirnya terbentuk kek dan keras dan super tersuspensi kembali. Formulasi suspensi. Bahan tambahan. Bahan pensuspensi atau suspending agent. Fungsinya memperlambat pengendapan, mencegah penurunan partikel dan mencegah penggumpalan resin dan bahan berlemak. Bahan pembasah atau wetting agent atau humectant. Fungsinya menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air atau sudut kontak dan meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Antioksidan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan antioksidan yaitu efektif dalam konsentrasi rendah, tidak toksik, segera larut atau terdispersi pada medium, tidak menimbulkan warna bau dan rasa yang tidak diinginkan, dapat bercampur atau kompatibel dengan konstitusi lain pada sediaan. Pendaftar. Fungsinya mengatur pH, memperbesar potensial pengawet, meningkatkan kelarutan. Eksipien suspensi yang umum digunakan yaitu tragakan merupakan salah satu eksipien yang sering ditambahkan pada pembuatan suspensi sebagai suspending agent. Tragakan adalah eksudat gom kering yang diperoleh dengan penorehan batan Astragalus gummifer labir dan spesies Asparagus lain. Teknik pembuatan suspensi dibuat dengan dua metode yaitu metode dispersi, yaitu dibuat dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian diencerkan. Metode yang kedua yaitu metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pesuspensi di dalam air.
Adapun salah satu problem yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi yaitu cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Cara tersebut merupakan salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi yaitu 1. Ukuran partikel, 2. Kekentalan atau viskositas, yang ketiga jumlah partikel, dan yang terakhir sifat atau muatan suatu partikel. Demikianlah pembahasan kami mengenai sediaan suspensi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.